Nyesel banget deh masak sayur genjer seperti ini karena bikin Pak suami makannya itu banyak sekali. Tambah dan tambah lagi, katanya saking enaknya bikin gak mau berhenti makan loh. Aromanya semriwing dan rasanya itu beneran juara pol banget enaknya. Kalian semua wajib recook ya. Masakan sayur genjer ini dinikmati dengan nasi putih panas lebih enak ya, apalagi kalau ditemani dengan ikan asin. Aroma semriwing terasinya menambah sedap cita rasa masakan yang satu ini. Dan yang tak kalah pentingnya, masakan sayur genjer kali ini tidak ada rasa sepatnya sama sekali loh. Bagi teman-teman yang mau tahu resepnya, bagaimana cara pembuatannya, dan juga bagaimana triknya agar memasak sayur genjer tanpa rasa sepat sama sekali, yuk simak videonya sampai dengan selesai ya. Jadi pertama-tama untuk sayur genjernya itu kita petik-petik ukurannya sesuai dengan selera masing-masing. Lalu kemudian cuci bersih dan rendam sesaat untuk mengeluarkan getahnya. Lalu setelah itu kita rebus, dan sebelum direbus sebaiknya kita peras terlebih dahulu air sisa rendamannya. Ini tujuannya untuk memaksimalkan mengeluarkan getah yang terperangkap di dalam batang dan daun genjernya. Untuk air rebusan sayur genjernya tidak perlu dikasih garam ya, jadi polosan saja alias tawar. Nah, untuk daun genjernya ini kita rebus sampai layu saja, jadi tidak perlu sampai terlalu mateng dan lunak ya. Selanjutnya, kalau rebusan sayur genjernya sudah layu, kemudian kita angkat dan kita tiriskan airnya. Nah, ini dia ya, untuk air rebusannya itu butek sekali. Jadi ini adalah getah-getah yang terperangkap di dalam setiap potongan sayur genjernya, dan inilah yang menyebabkan sayur genjer itu rasanya sepat ya. Demikian, itu dia tadi ya triknya untuk masak sayur genjer tanpa rasa sepat. Setelah itu, sayur genjer yang sudah kita rebus sesaat lalu kemudian kita tiriskan, kemudian kembali kita peras sampai habis airnya. Perlu diperhatikan ya, untuk memeras sayur genjer yang sudah kita rebus tadi sebaiknya tunggu suhu sayur genjernya itu benar-benar dingin. Terutama bagi teman-teman yang mau memeras sayur genjernya itu dengan menggunakan telapak tangan langsung ya, tanpa menggunakan alat bantu seperti sendok dan lain-lainnya. Karena biasanya sayur genjer yang sudah direbus lalu kemudian berkurang sedikit suhu panasnya dari luar, itu biasanya di bagian dalam sayur genjer itu masih terasa sangat panas sekali ya. Takutnya nanti akan menyebabkan cedera, dan itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya kira rebusan sayur genjernya itu sudah hangat dan sudah aman atau sudah berkurang suhu panasnya, lalu saya peras dengan menggunakan tangan tanpa bantuan sendok. Ternyata air yang keluar dari dalam sayur genjernya itu ternyata masih sangat panas dan itu mencederai tangan saya. Semoga pengalaman buruk saya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke bumbu tumis pedas terasi cabai hijaunya. Di sini seperti di video, ada cabai merah, ada terasi, tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai hijau. Nah, untuk bumbu-bumbu yang lainnya akan kita rajang saja. Sementara untuk cabai merahnya ini akan kita haluskan. Boleh dihaluskan bersama terasi atau dihaluskan cabai merahnya saja ya. Untuk resep selengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan tumis pedas genjer terasi dengan cabai hijaunya ya. Nah, untuk masakan kali ini kita akan masak tumis kering tanpa kuah ya. Jadi untuk menumis bumbunya, pemberian minyak gorengnya itu agak lebih banyak dari biasanya. Bumbu yang pertama kita tumis adalah irisan cabai hijau, bawang merah, dan juga bawang putih serta terasi. Nah, untuk terasinya ini bisa dihancurkan terlebih dahulu atau juga bisa dihancurkan dengan menggunakan bantuan spatulanya seperti ini ya. Lalu kita tumis ke semua bumbunya ini cukup sampai layu dan harum saja.
Dan Masya Allah, baru sampai di tahap ini saja aromanya itu sudah sedap banget dan menggoda selera makan banget ya. Oke lanjut, ini kita osreng-osreng sampai layu dan sampai wangi. Nah setelah layu dan wangi, kemudian selanjutnya kita tambahkan cabai merah yang sudah dihaluskan. Kita tumis ke semua bumbunya ini sampai benar-benar matang, wangi, dan tidak ada lagi aroma bau langu ya. Lalu kemudian kalau semua bumbunya ini sudah matang, harum, wangi, dan tidak ada lagi aroma bau langu, terakhir tambahkan irisan tomat. Nah setelah kita tambahkan irisan tomat ini kita osreng-osreng sekedarnya saja sampai tomatnya itu layu saja ya agar tetap fresh. Lalu kemudian segera tambahkan sayur genjer yang sudah direbus dan sudah diperas kering tadi. Jadi ini tidak perlu ditambah air atau ditambah kuah ya, jadi cukup kering seperti ini. Lalu kemudian kita aduk-aduk semuanya sampai bumbunya tercampur merata dengan sayur genjernya dan juga rasa bumbunya meresap ke dalam sayur genjernya. Lalu setelah itu kita koreksi rasa. Jika kurang asin boleh tambahkan garam, sesuaikan dengan selera asin masing-masing ya, dan juga boleh ditambahkan kaldu bubuk dan penyedap MSG sesuai dengan selera masing-masing. Bagi yang tidak suka pakai MSG dan juga kaldu bubuk boleh di skip ya. Lanjut, setelah ditambahkan garam, kaldu bubuk dan juga penyedap MSG-nya, kemudian aduk-aduk kembali sampai garam, kaldu bubuk dan MSG-nya larut serta tercampur merata dan meresap ke dalam setiap sayur genjernya. Setelah itu koreksi rasa kembali. Kalau rasanya sudah pas, lalu kemudian sayur genjer masak tumis pedas dengan terasi ditambah cabai hijau sudah siap untuk disajikan. Pokoknya sayur genjer tumis pedas terasi dengan cabai hijau ini super duper enak. Pedasnya itu loh gurih banget dan aroma terasi serta cabai hijaunya itu benar-benar menggugah selera makan banget. Dijamin enak pol dan dijamin kalau udah makan gak cukup satu piring, bikin kita tambah-tambah terus. Jangan lupa siapkan nasi putih hangat yang banyak dan juga ikan asin gorengnya ya. Demikian untuk video share resep masakan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi. Terima kasih banyak ya untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu like, comment, share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video resep masakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.